Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar umum Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fajarat Aduhita dengan NIM 2105020037 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Speaking English Skill pada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, pada poin yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terdapat 4 komponen. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu dalam era informasi dan globalisasi, pentingnya bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Pada dasarnya, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling penting di dunia. Hampir semua orang menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi antar bangsa untuk mencapai tujuan perdagangan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembelajaran bahasa Inggris tidak mudah karena bahasa Inggris adalah bahasa asing. Dalam bahasa asing harus mempelajari 4 keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Untuk mempermudah proses belajar dan mengajar, bahasa Inggris harus dipusatkan pada kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Pada keterampilan dan unsur-unsur lisan, yaitu dengan cara melafalkan bunyi-bunyi pada kegiatan yang mereka lakukan. Berikut definisi speaking menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hammer, dalam Taringan tahun 1991, halaman 12. Pada saat speaking dalam bahasa Inggris, maka terjadi suatu proses variasi dan implementasi. Pengenalan dan penggunaan bahasa asing ini akan meningkatkan keanekaragaman dan keterampilan dalam berkomunikasi. Yang kedua, menurut Lados, tahun 1991. Speaking dalam bahasa Inggris berkaitan dengan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Apabila speaking ini dilakukan lebih dari satu orang, maka akan menimbulkan adanya percakapan atau interaksi. Yang ketiga, menurut Wilson, tahun 1983 halaman 5. Speaking didefinisikan sebagai pengembangan hubungan antara pendengar dan orang yang berbicara. Tujuan utama dari speaking adalah untuk menciptakan komunikasi dengan mengekspresikannya melalui bentuk yang kreatif. Yang keempat, menurut Wallace, tahun 1978, halaman 98. Wallace mengartikan speaking sebagai praktik lisan yang bermakna sehingga orang harus memahami setiap perkataannya karena menggunakan bahasa asing. Kemampuan speaking ini akan menunjang seseorang guna mengungkapkan ide menariknya secara lisan. Namun, terdapat penggunaan kosakata dan kemampuan dalam berbahasa Inggris yang masih lemah, seperti terbatasnya vocabulary, kemampuan tata bahasa atau grammar, dan pelafalan kata atau pronunciation yang kurang tepat, yang dapat mengubah makna dari bahasa yang disampaikan. Kesulitan pada speaking biasanya disebabkan oleh kurangnya keberanian untuk berbicara karena takut salah. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, terbatasnya kemampuan tata bahasa atau grammar sehingga sulit berbicara dengan aturan yang benar. Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apa itu speaking English skill pada mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang? Bagaimana penerapan speaking English skill pada mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang? Dan mengapa mahasiswa masih kesulitan dalam kesalahan tata bahasa atau grammar pada keterampilan berbicara bahasa Inggris? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini untuk memahami kemampuan komunikasi dalam bentuk lisan atau tulisan dan mengetahui permasalahan penggunaan bahasa Inggris pada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Selanjutnya, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan,
dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengembangan berbicara bahasa Inggris yang lebih menarik, efisien, dan efektif. Yang kedua, secara praktik, bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan diri dan pelatihan dalam keterampilan berbahasa Inggris sehingga dapat berkomunikasi secara efektif. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.